Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Samsul Rizal dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis difusi inovasi dalam teknologi pendidikan. Difusi adalah bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan yang berupa gagasan atau ide baru. Dalam kasus difusi ini, pesan-pesan yang disampaikan itu baru. Ada risiko bagi penerima, yaitu bahwa perbedaan tingkah laku dalam mengaitkan dengan modernisasi, perubahan, dan inovasi keduanya sama dalam hal memiliki unsur yang atau lain dari yang sebelumnya. Inovasi ini berbeda dengan perubahan karena dalam inovasi ada unsur kesengajaan, ada pembaruan, misalnya dalam hal pembaruan kebijakan pendidikan yang mengandung unsur kesengajaan, dan pada umumnya istilah pembaruan dapat disamakan dengan inovasi. Secara umum, inovasi didefinisikan sebagai suatu ide, praktek, atau objek yang dianggap sebagai sesuatu yang baru oleh seorang individu atau suatu unit adopsi lain. Terkait dengan mendefinisikan inovasi sama dengan teknologi, yaitu suatu desain yang digunakan untuk tindakan instrumental dalam rangka mengurangi ketidakteraturan suatu hubungan. Sebab dalam mencapai suatu tujuan tertentu, inovasi dapat dipandang sebagai satu upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Berbicara pada tahun 1960-an merupakan era di mana banyak inovasi pendidikan kontemporer yang diadopsi, seperti matematika, kimia, dan fisika yang terdiri dari mesin belajar atau teacher machine, atau bisa disebut pendidikan terbuka. Pembelajaran individu secara tim dan termasuk dalam hal ini. Selanjutnya yaitu tujuan difusi inovasi. Tujuan utama inovasi adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yaitu kemampuan sumber tenaga, uang, sarana, dan prasarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Jadi, semua sistem perlu ditingkatkan agar semua tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan akhirnya yaitu ingin difusi inovasi terjadi perubahan, yang mana tahap pertama harus membangkitkan kesadaran melalui diseminasi informasi. Proses tersebut meliputi tahap-tahap seperti kesadaran, minat, perubahan, dan adopsi. Tujuan utamanya yaitu diadopsinya suatu inovasi oleh anggota sistem sosial tertentu, seperti individu, kelompok informal, atau organisasi subsistem. Selain itu, tujuan dari inovasi adalah untuk mencapai keseimbangan dinamis dari sistem sosial dan memperbaiki, mengembangkan kualitas dan menghasilkan pasar baru, atau meningkatkan proses produksi, ongkos, atau mengurangi limbah dan mengubah jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wadud Maldadi. Dalam implementasinya, kita sering mendapati beberapa hambatan yang berkaitan dengan inovasi. Hambatan di sini yaitu yang pertama, hambatan geografi. Hambatan geografi baik itu dalam distribusi ataupun pengenalan terhadap inovasi itu sendiri. Yang kedua, hambatan ekonomi. Adanya perbedaan ekonomi dari tiap individu ataupun instansi yang terkait dalam hal pengembangan inovasi. Selanjutnya, hambatan prosedural, yaitu hambatan dalam hal pelaksanaan inovasi dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, hambatan personal, yaitu hambatan personal mencakup hal-hal kurang adanya pemberian penguatan. Selanjutnya yaitu hambatan sosial. Budaya hambatan sosial. Budaya yang dianggap paling serius ialah adanya pertentangan ideologi tentang perubahan. Selanjutnya, hambatan politik. Adapun yang termasuk hambatan politik adalah kurangnya hubungan yang baik dengan pimpinan politik. Terusnya yaitu hambatan psikologi.
Hambatan psikologi adalah hambatan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang. Selanjutnya yaitu implementasi difusi inovasi pendidikan. Belajar yaitu percepatan belajar melalui usaha sengaja untuk mengikis hambatan-hambatan belajar tradisional dan fasilitas belajar yang berarti mempermudah belajar. Asas utama pembelajaran keutamaan adalah bahwa dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Yang pertama yaitu penerapan pembelajaran ke kuantum dan konsep utama yang digunakan dalam pembelajaran kuantum dalam rangka mewujudkan energi guru dan siswa menjadi cahaya mendukung dan rancangan belajar yang dinamis. Selanjutnya pembelajaran kompetensi. Dalam pembelajaran kompetensi, siswa sebagai subjek belajar yang memegang peran utama. Selanjutnya yaitu contextual learning. Paparan pengertian pembelajaran kontekstual di atas dapat diperjelas sebagai berikut. Yang pertama yang sudah dijelaskan tadi yaitu kontekstual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robiana Deswari Izati akan melanjutkan penjelasan mengenai implementasi difusi inovasi pendidikan. Yang terakhir ada e-learning. Nah, e-learning ini terdapat beberapa definisi. Yang pertama, e-learning diartikan sebagai konvergensi antara belajar dan internet. Kemudian, e-learning adalah suatu sistem yang dikembangkan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dengan berupaya menembus keterbatasan ruang dan waktu. Lalu, e-learning diartikan sebagai kekuatan dan jalinan kerja, terutama dapat terjadi dalam teknologi internet. Tetapi juga dapat terjadi dalam jalinan kerja satelit dan pemuasan digital untuk keperluan pembelajaran. E-learning diartikan juga sebagai dinamika beroperasi pada waktu yang nyata, kolaborasi individu dan komprehensif. Lalu yang terakhir, e-learning diartikan sebagai penggunaan kekuatan dan jalinan kerja untuk pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Secara garis besar, e-learning ini diartikan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan melalui atau berada dalam internet. Nah, pembelajaran yang dapat terjadi di internet ini pada akhirnya dapat diartikan sebagai sebuah upaya menghubungkan pembelajar, yaitu peserta didik, dengan sumber belajar, database, guru, ataupun perpustakaan yang secara fisik terpisah atau bahkan berjauhan, yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal implementasi inovasi di sekolah, maka pendidik atau guru merupakan faktor terpenting yang harus melaksanakan inovasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, inovasi harus berlangsung di sekolah guna memperoleh hasil yang terbaik dalam mendidik siswa. Ujung tombak keberhasilan pendidikan di sekolah adalah guru sebagai subjek pendidikan. Nah, oleh karena itu, guru harus mampu menjadi seorang yang inovatif guna menemukan strategi atau metode yang efektif untuk mendidik. Sebuah inovasi yang dilakukan guru pada intinya berada dalam tatanan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Karena kunci utama yang harus dipegang guru adalah bahwa dalam setiap proses atau produk inovatif yang dilakukan dan dihasilkan harus mengacu kepada kepentingan siswa atau peserta didik. Karena proses keputusan inovasi di tingkat sekolah itu berawal dari pengetahuan dan kesadaran para personil di sekolah atau tentang kebutuhan akan sebuah inovasi yang akan membantu memecahkan persoalan yang mereka hadapi sampai dengan pengadopsian suatu inovasi. Untuk mencapai hal tersebut ada 3 tahap yang harus dilalui, yaitu yang pertama, tahap akuisisi informasi, di mana para guru memperoleh dan memahami informasi tentang suatu inovasi. Umpamanya tentang metodologi pengajaran.
media pembelajaran yang baru dan berbagai sumber seperti buku atau jurnal. Kemudian yang kedua ada tahap evaluasi informasi, di mana orang mengevaluasi informasi tentang inovasi dengan berbagai pertimbangan, apakah sesuai atau tidak dengan kebutuhan. Kemudian yang terakhir ada tahap adopsi, momen di mana terjadinya finalisasi proses keputusan, apakah akan dilaksanakan atau menolak sebuah inovasi. Jadi, kesimpulan dari mini riset kita adalah bahwa ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam inovasi pembelajaran. Pertama, tantangan terbesar dalam inovasi adalah pada saat gagasan baru mulai diluncurkan, secara alamiah hampir dapat dipastikan bahwa setiap gagasan baru, khususnya dalam pembelajaran, akan mendapatkan tantangan yang keras dari berbagai pihak. Suatu inovasi dalam pembelajaran dapat mengancam kemapanan sekelompok orang dalam suatu institusi yang selama ini sudah merasa mapan. Nah, kedua, agar efektif, keberhasilan suatu inovasi pembelajaran pada umumnya ditentukan oleh sosialisasi gagasan yang jitu dan menyeluruh, partisipasi seluruh komponen, serta sumber daya manusia dalam suatu organisasi pendidikan, serta komitmen pemimpin puncak yang guna untuk mengarahkan transformasi atau perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku sesuai dengan harapan dan tujuan inovasi, yang pada akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang terakhir, kegiatan inovasi dalam suatu upaya sekali hentak, dan kemudian seluruh komponen dalam organisasi akan tunduk mengikutinya dengan baik. Banyak upaya persuasi, diskusi, sosialisasi, bimbingan, serta pelatihan yang harus dilakukan agar supaya proses inovasi tersebut dapat berhasil. Demikian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.